Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan sharing atau membahas tentang terlambatkah ketika kita memulai menjadi YouTuber di tahun 2022 ini. Nah, siapa sih yang saat ini nggak kenal dengan YouTube? YouTube pastinya nggak asing lagi buat kita kan ya. Hampir semuanya mengakses YouTube ketika hendak mencari informasi atau hanya sekedar mencari tayangan yang menghibur. Mulai dari anak-anak sampai yang tua, mulai dari yang tinggal di desa ataupun yang tinggal di kota. Bahkan dari kalangan selebriti ataupun dari kalangan orang-orang biasa juga semuanya mengakses YouTube. Saat ini tidak sedikit juga yang bukan hanya sekedar sebagai penonton, tapi juga sebagai konten kreator di YouTube atau yang kita kenal sebagai YouTuber. Bahkan saat ini banyak juga yang menjadikan YouTuber sebagai karir karena gaji atau penghasilan dari YouTube yang menggiurkan ketika menjadi partner YouTube. Nah, apakah teman-teman juga tertarik untuk mulai jadi konten kreator di YouTube atau YouTuber di tahun 2002 ini? Banyak sekali alasan kenapa banyak orang ingin menjadi YouTuber. Mulai dari bisa berbagi informasi, bisa menyalurkan hobi, aktualisasi, bakat, dan mengabadikan momen. Dan juga bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Nah, apapun alasannya sah-sah aja ya selama memang positif, tidak merugikan orang lain, dan bisa menebarkan kebaikan untuk sesama. Nah, kita kembali ke topik. Apakah masih ada kesempatan bagi kita yang baru akan memulai menjadi YouTuber di tahun 2022 ini? Secara kan ya, jika kita lihat saat ini apa sih yang gak ada di YouTube? Hampir semua yang kita cari pasti ada. Mau cari rekomendasi musik, film, podcast, komedi, finansial, psikologi, wawasan umum. Hampir semua ada di YouTube. Nah, tapi jangan pesimis dulu ya teman-teman. Ada 2 poin kunci yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kita tadi dan bisa menjadi penyemangat kita untuk memulai menjadi YouTuber di tahun 2022 ini. Nah, yang pertama, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa melihat apakah dari YouTube itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi partnernya. Jawabannya adalah YouTube masih memberikan ruang untuk kita menjadi partner dari YouTube. Karena hingga saat ini YouTube masih mengizinkan kita untuk menjadi konten kreator dan menjadi partner YouTube selama kita bisa memenuhi persyaratan monetisasi, yaitu memiliki 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, dan mematuhi aturan dan ketentuan yang dibuat oleh YouTube untuk menjadi partner YouTube. Sehingga kalau kita mampu memenuhi itu semua, YouTube masih bisa menerima kita untuk menjadi partnernya. Kemudian yang kedua, apakah masih ada peluang channel kita ditonton oleh para pengguna YouTube? Karena untuk syarat monetisasi pastinya kita masih butuh penonton yang support channel kita. Nah, untuk menjawab itu, mungkin kita bisa bercermin pada diri kita sendiri yang juga sebagai pengguna atau penonton di YouTube. Memang kita melihat banyak sekali konten-konten yang serupa. Misalnya ketika kita mencari tahu atau ingin menggali info tentang finansial,
itu pasti ada banyak konten kreator yang membahas itu. Atau misal info tentang kesehatan dan musik, itu pasti juga bukan hanya satu konten yang membahas, tapi banyak sekali konten kreator yang membahas. Nah, dari situ kita juga pastinya terkadang gak berhenti pada satu channel YouTube seseorang, tapi kita juga membutuhkan referensi dari beberapa konten kreator yang membahas tema serupa. Sehingga walaupun memang seakan semua tema itu sudah ada di YouTube, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang kita bahas di konten kita itu juga masih sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari 2 poin kunci tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya kita belum terlambat untuk memulai YouTube di tahun 2022 ini. Karena yang kita bahas tadi, yang pertama, dari pihak YouTube masih memberikan kita ruang kesempatan untuk menjadi partnernya, dan dari penonton atau pengguna YouTube juga masih memberikan kesempatan untuk support dan menonton channel YouTube kita. Nah, itu juga yang menjadi motivasi kami belajar lebih baik untuk senantiasa konsisten membuat video, senantiasa mengasah kreativitas, tetap semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat hingga akhirnya nanti bisa memenuhi syarat untuk menjadi partner YouTube. Nah, sekian sharing dari kami, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau tambahan pendapat, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.